Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Di video kali ini aku mau bahas soal TWK yang ada penalaran juga sehingga nanti ketika kalian saat tes itu ada soal yang menalar kalian nggak bingung lagi dan sudah terbiasa untuk melakukan penalaran khususnya pada soal TWK. Oke, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Seorang anggota parlemen seringkali memprovokasi konflik antara kelompok etnis dan agama dalam upayanya untuk memperoleh dukungan politik. Hal ini mengancam persatuan dan keamanan nasional. Berikut sikap positif terhadap Pancasila dapat membantu menyelesaikan konflik seperti ini, yaitu dengan A. Mendirikan kelompok paramiliter. B. Meningkatkan kepentingan kelompok etnis dan agama tertentu. C. Melibatkan negara asing dalam konflik tersebut. D. Mempromosikan dialog antar kelompok. E. Melakukan kampanye politik agresif. Oke, di sini aku rasa kalau kalian lihat opsinya ya udah tahu kira-kira jawaban yang tepat itu di opsi yang mana. Nah, benar sekali kalau kalian jawab opsi yang D ya teman-teman, itu adalah jawaban yang paling tepat. Karena dengan melakukan dialog antar kelompok itu bisa untuk meluruskan konflik politik yang ada gitu. Dengan melakukan diskusi, dengan mengeluarkan segala macam pemikiran atau pendapat sehingga diharapkan dengan dialog ini menemukan suatu solusi gitu teman-teman. Nah, kalau opsi yang lain itu justru akan menambah masalah ya. Terlebih lagi kalau kalian lihat nih di opsi yang B. Itu justru kalau untuk kepentingan kelompok etnis atau agama tertentu, itu kan nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial ya terhadap kelompok atau agama yang dikucilkan atau tidak dipentingkan. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini semoga kalian paham ya. Aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Ikatan kebangsaan adalah suatu kualitas kesadaran setiap warga negara terhadap berbagai aspek yang menyangkut pemahaman terhadap bangsa dan pengalamannya menjadi warga negara. Tingkat kualitas ikatan kebangsaan itu sendiri bersifat fluktuatif, dapat naik dan dapat pula turun. Demikian juga dengan kadar kualitas nasionalisme Indonesia kontemporer. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kualitas ikatan kebangsaan kita cenderung menurun atau melemah. Hal ini menunjukkan bahwa A. Bangsa Indonesia tidak memiliki identitas nasional yang kuat dan khas. B. Bangsa Indonesia tidak memiliki kesadaran sejarah yang tinggi dan mendalam. C. Bangsa Indonesia tidak memiliki cita-cita luhur yang sama dan mulia. D. Bangsa Indonesia tidak memiliki semangat kebersamaan yang erat dan kokoh. E. Bangsa Indonesia tidak memiliki komitmen bersama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Nah, kalau kalian lihat di opsinya, itu kan jawabannya mirip-mirip ya, dan agak susah gitu loh untuk melihat yang mana sih opsi dengan jawaban yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat ke konteks soalnya, itu kan yang dibahas adalah kualitas ikatan kebangsaan yang cenderung lemah gitu ya, atau menurun. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu ikatan kebangsaan? Jadi ikatan kebangsaan itu adalah persatuan orang-orang dari berbagai macam latar belakang, budaya, agama yang menjadi satu dalam satu bangsa. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, nah Indonesia itu kan ada banyak provinsi, banyak budaya, banyak agama, banyak adat gitu kan. Nah, ikatan kebangsaan itu adalah bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan yang ada itu, gitu teman-teman. Jadi pokok permasalahannya itu adalah kalau ikatan kita lemah, otomatis semangat kebersamaan, kekeluargaan itu kan lemah, gitu, ya kan? Sampai sini kalian masuk nggak? Paham nggak yang aku sampaikan? Sehingga opsi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Bangsa Indonesia tidak memiliki semangat kebersamaan yang erat dan kokoh. Makanya karena tidak ada rasa kebersamaan itu, ikatan kebangsaan kita atau rasa persatuan di antara perbedaan itu menjadi lemah atau menurun. Gitu. Nah, kalau kalian lihat opsi A, B, C, E, sebenarnya itu nggak salah ya. Mungkin juga bisa gitu mempengaruhi. Tapi kalau kita lihat di soal yang memang paling mendekati berhubungan langsung dengan ikatan kebangsaan itu di opsi yang D, teman-teman. Oke, gimana? Semoga kalian bisa ya di sini untuk memahaminya. Aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang kepala departemen memiliki kekuatan untuk memilih pegawai baru dalam departemennya.
Dia memilih mempromosikan seorang teman lama tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kinerja yang lebih baik dari kandidat lain. Bagaimana integritas ASN dalam kasus ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? A. Integritas ASN tidak memiliki dampak pada kepercayaan masyarakat karena ini adalah masalah personal. B. Integritas ASN merusak kepercayaan masyarakat jika promosi tidak didasarkan pada kualifikasi dan kinerja. C. Integritas ASN memperkuat kepercayaan masyarakat jika teman lama tersebut memiliki kualifikasi yang baik. D. Integritas ASN tidak memiliki dampak pada kepercayaan masyarakat karena promosi adalah keputusan internal departemen. E. Integritas ASN memperkuat kepercayaan masyarakat jika promosi tersebut didasarkan pada hubungan pribadi yang kuat. Oke, di sini aku mau kita coba deh untuk flashback ya ke soalnya. Aku coba gunakan dengan bahasa yang lebih simpel ya. Misalkan nih, kalian itu kan jadi kepala departemen gitu. Terus ada nih pegawai baru yang melamar gitu. Kalian lebih mengutamakan pegawai baru itu karena ada hubungan keluarga. Itu kan berarti ada sikap nepotisme ya, yang lebih mementingkan ikatan keluarga gitu daripada kalian melihat kemampuan atau kinerja dari karyawan yang mendaftar itu. Nah, itu kan salah satu tindakan yang salah ya, teman-teman. Dan kalau kita seperti itu, apalagi sebagai seorang ASN, itu akan merusak ya. Itu pasti akan merusak atau mencederai integritas ASN itu. Sehingga akan merusak ya, atau menurunkan kepercayaan masyarakat. Oke? Sehingga di sini opsi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Integritas ASN itu dapat merusak kepercayaan masyarakat jika promosi tidak didasarkan pada kualifikasi dan kinerja. Gitu ya. Jadi integritas ASN itu nanti akan terpengaruh atau bisa merusak kepercayaan masyarakat. Kalau kita ya mengutamakan kenalan atau kerabat atau keluarga gitu ya daripada kualifikasi kemampuan atau kinerja seperti itu. Oke, di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Kamu akan cuti pada awal bulan di mana banyak laporan yang harus dikerjakan. Sebelum cuti, kamu bisa melakukan handover pekerjaan kepada kolegamu. Akan tetapi, kamu harus mengajari tiap prosesnya sampai laporan tersebut selesai untuk memudahkan pekerjaan mereka. Tindakan di atas merupakan bentuk integritas dari A. Disiplin, B. Kerja keras, C. Tanggung jawab, D. Mandiri, E. Adil. Aku rasa kalian juga udah tahu ya opsi dengan jawaban yang tepat. Nah, opsi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya, teman-teman, tanggung jawab gitu. Oke, mungkin ada yang masih bingung ya. Di sini aku coba untuk bedah satu-satu. Kalau disiplin itu gimana kita mematuhi aturan yang ada, teman-teman. Misalkan aturan jam datang kantor itu jam 8. Ya udah, kalian datang jam 8, itulah kalian disiplin gitu, mematuhi aturan yang ada. Terus kalau kerja keras itu ya kalian bekerja dengan baik, teman-teman. Kalau kalian dikasih tugas ya kalian kerjakan gitu sampai tugasnya itu selesai. Nah, kalau mandiri ya kalian artinya kerja sendiri tanpa merepotkan orang lain gitu ya. Jadi kalau kalian dikasih kerjaan dan kalian memang mampu kerjakan sendiri, ya udah kerjakan sendiri, itu namanya mandiri. Nah, kalau adil ya, adil aku rasa kalian juga udah pasti tahu ya, teman-teman, itu sikap yang tidak membeda-bedakan ya. Jadi kayak memberi sesuatunya itu sama rata gitu. Nah, kalau di soal itu kan kalian itu mengajari setiap proses karena kalian itu mau hand over pekerjaan ke kolega dan kamu mau mengajari kolega gitu untuk menyelesaikan laporan sampai selesai. Itu kan salah satu bentuk dari tanggung jawab. Oke, semoga kalian paham ya. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila, kecuali. Berarti yang bukan sila ketiga ya. A. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. B. Menghindari sikap chauvinisme dan primordialisme secara tepat. C. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. D. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. E. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Aku rasa kalian tahu ya, dan aku harap kalian nggak terkecoh sama opsi yang ini. Yap, benar sekali ya kalau kalian pilih opsi yang C, teman-teman.
itu bukan dari sila ketiga. Sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Nah, sedangkan kalau yang C itu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera itu termasuk dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, gimana? Aku rasa kalian betul semua ya sama pembahasanku tadi. Di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba dulu kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.